Rajuters, kembali di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut. Kali ini kita akan ngobrol cantik dengan seorang psikolog. Dan beliau juga selain seorang psikolog, beliau juga hobi merajut. Dan pada kesempatan ini kami akan membahas hubungan antara ilmu psikologi dengan rajutan. Apalagi di masa pandemi ini, pasti ada kaitannya. Yuk, sambil menunggu beliau datang, karena kami janjian pada hari ini, sambil menunggu, saya akan tetap merajut bersama kalian. Nah, ternyata Mbak Safrinya sudah datang. Yuk kita sambut beliau. Halo Mbak Nini, apa kabar? Halo Mas pandemi. Makasih lo sudah datang. Sama-sama keren nih. Senang banget nih. Sedangkan nggak keluar loh. Iya. Iya. Gimana anak-anak keluarga sehat ya? Mas pandemi berkurang di rumah. Oh iya, sama aku juga nih. Jadi kegiatannya salah satu ya tetap merajut dan bikin kita cari kegiatan sendiri ya. Harus pandai-pandai kita. Kreativitas harus tetap terjaga, tetap terjaga. Malah harusnya lebih keren. Keren nih buat apa diundang ke sini itu luar biasa. Udah lama sebenarnya ya kita kepengennya udah lama banget. Kepengen membahas tentang hubungan psikolog dengan rajutan ya. Nah, sudah lama. Tapi kesempatan memang sudah diatur akhirnya. Zaman kayak gini. akhirnya ketemu juga. Ya, kita akan ngobrol cantik bersama di sini. Langsung aja. Iya, bawa rajutan ya. Iya. Beliau adalah selain seorang psikolog juga seorang perajut. Jadi cocok deh hari ini kita akan merajut cantik dan ngobrol cantik. Yuk, kita mulai. Mbak Ni, tadi saya sambil nunggu Mbak Ni, ya karena saya seorang perajut ya, jadi sambil ngerajut nih. Nggak apa-apa ya, kita sama-sama merajut ya, sambil ngobrol-ngobrol. Iya, ternyata merajut itu asik ya, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, karena relatif lebih mudah untuk dibawa-bawa ya. Nah, Mbak Ni, ngomong-ngomong nih. Buka kali ya, biar nampak nih mukanya. Saya itu seneng loh, kepengen tahu lebih lanjut gitu ya, antara ilmu psikologi dengan merajut. Nah, ada nggak sih sebenarnya di tinjauan psikologinya itu merajut itu gimana pandangannya kalau ditinjau dari sudut psikologi? Kalau ini sih ya udah lama dipakai menjadi kalau ngerajut jadi bagian dari terapi okupasi. Sebenarnya kaitan dengan kehidupan sehari-hari itu luar biasa. Ini adalah salah satu teknik ngerajut ini kan teknik untuk meredakan kecemasan. Oh iya. Jadi istilahnya ini kan ada hitungannya, ada yang bisa baca pola atau yang memang otodidak, ada ya keren-keren nih ya yang ini. Jadi ini luar biasa sekali nih, banyak banget fungsinya ke dalam diri. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bagian dari dari sebuah terapi. Dan ini bukan sering ya, ada beberapa kumpulan manula menghabiskan waktu. Jadi kalau kita lihat tuh di luar negeri itu ya, di Belanda sore-sore mereka ngumpul nih antar tetangga, ada yang buat kue, minum teh sore mereka buat nih, ada kan. Jadi selain ini kan crochet, ada juga yang knitting yang dua jarum ya. Nah itu kan jadi istilahnya gini, asik loh ternyata, lupa waktu. Tapi juga istilahnya kan sisi positifnya itu, jadi banyak hal misalnya gini, dia meningkatkan fungsi kognitif. Ini diajak selalu aktif sehingga kan jadi kan koordinasi motoriknya juga bagus ya kan. Untuk yang punya penyakit kayak Parkinson itu juga berkurang ya Mbak, di samping kecemasan juga. Nah ini juga membuat dia juga membuat daya tahan tubuh juga bagus. Kemudian kan posisi duduk segala macam juga ini secara ortopedinya juga bagus. Itu sisi positif loh. Iya. Wah, ternyata rajuters jangan khawatir. Ternyata merajut ini
banyak fungsinya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nini bahwa secara kognitif akan sangat berfungsi dalam kehidupan manusia. Nah, itu kalau secara umum Mbak Nini ya. Kalau di tengah-tengah keluarga ya, yuk kita sambil di tengah-tengah keluarga itu gimana? Seorang ibu juga bisa ngerangsang kreativitas anaknya nih. Ini kan zaman pandemi nih, kan otomatis kan semua keluarga berkumpul di dalam rumah. Jadi begitu banyak kekosongan yang terjadi dalam arti yang biasa anak-anak itu beraktivitas di luar. Akhirnya ya udah deh melihat ibunya, kalau ibu-ibu kan misalnya kalau udah ini udah deh ya. Di masa pandemi sepertinya beberapa teman-teman juga bilang, aduh kok makin banyak pesanan tuh, bagus artinya kan, jadi itu. Nah mungkin buat anak-anak ngeliat, mam coba dong gitu. Akhirnya juga mereka terlibat secara ini aktif untuk ini. Jadi ya ada yang memang kalau kayak saya sih buat konsumsi pribadi aja gitu ya, nih tas nih buatan sendiri, alhamdulillah gitu ya, luar biasa ininya manfaatnya. Secara ekonomis juga manfaatnya luar biasa. Iya. Daripada kita beli seorang ibu rumah tangga beli taplak meja, apalagi taplak meja makan rajutan itu mahal kan ya Mbak Nia? Ini tahan lama puluhan tahun, kayaknya dari nenek-nenek nih gitu ya. Jadi ya kan aku juga bekerja di rumah sakit, ternyata para perawat yang apa ya juga kadang kan ada isengnya, ada capeknya gitu ya. Nah ini sebagai apa ya, penghilang rasa capek, lelah. Jadi ini bukan membuat lelah, malah jadi ini semacam kalau buat saya pribadi sih menghilangkan apa ya, stres juga, beralih sebentar ke hal yang lebih nyaman buat saya. Jadi buat ibu-ibu yang penggemar craft gitu kan, ada juga yang apa ya, jadi ini salah satu alternatif untuk menghilangkan stres dan berhak ada dan menghasilkan. Oh iya benar itu yang pasti. Itu yang ini. Kemudian itu kalau di tengah-tengah keluarga itu suami dan anak-anak itu rasanya lebih nyaman kalau melihat mamahnya di rumah ngerajut ya. Jadi kan misalnya kalau pulang sekolah, wah lihat mamah ada di rumah, nggak usah bercari-cari lagi. Begitu juga kalau suaminya ya ngelihat istrinya duduk cantik sambil merajut, udah satu hiburan sendiri ya. Iya, karena juga menghasilkan. Jadi ada satu teman nih ya, kita lihat di postingannya, dia di zaman pandemi malah lebih produktif. Suami malah membuatkan satu sudut untuk tempat berkreasi buat yang nyaman. Jadi istilahnya karena lihat apa itu, ada ibu di rumah, otomatis nih ini kalau udah ngumpul nih pasti lapar deh. Iya kan, otomatis. Jadi ini kan bisa ditinggal sebentar, masak dulunya apa, dan itu ya buat ibu-ibu juga nyaman ya, karena anak-anak juga nggak keluar, jadi semakin berhemat gitu. Nah itu jadi dampaknya luar biasa sih buat keluarga ya, karena suami suka dan dia akhirnya membantu mewujudkan impian. Ini kayaknya kalau aku buat sudut yang cantik buat istriku tambah betah. Saya juga semakin untuk suami ya, saya juga semakin rasa nyaman ya, karena istrinya ada di rumah. Terus. Jadi itu yang terjadi. Dan anak-anak pun ada, mama ada. Jadi kalau di zaman apa kan, ini kita bicara di zaman pandemi gitu ya. Kan mungkin ada beberapa ibu yang keluar rumah gitu bekerja. Tapi setelah masa pandemi kan juga bosan kan di rumah nggak ngapain. Dapur depan. Akhirnya kan karena punya keahliannya, keterampilan ini, ya udah ini menjadi salah satu juga. Kadang gini loh, ibu-ibu rumah tangga tiap hari di rumah yang biasa bekerja juga capek juga kan, ada masanya capek. Jadi istilahnya ini jadi sebenarnya alternatif yang luar biasa. Jadi hubungan dengan keluarga juga semakin bagus, hubungan suami istri, anak. Kemudian kalau yang saya lihat sih dalam satu keluarga ada malah omanya. Ada loh Mbak yang anak cowoknya tertarik kayak gitu. Jadi kan istilahnya kadang gini, dia males main keluar rumah kan untuk berteman juga kan, zaman seperti gini kan juga sulit ya. Jadi akhirnya coba gitu. Nah ini kan keterampilan tangan nih, motorik apa ya istilahnya, motorik halusnya jadi semakin bagus. Biasa kan menulis nih. Nah ini menghasilkan sesuatu, megang ini nggak gampang gitu kan ya. Jadi perlu koordinasi semua, jadi fungsi-fungsi kognitif itu terlibat semua, dan itu luar biasa. Apalagi kalau dia gini loh, nambah rasa percaya diri. Iya, itu. Kalau untuk pribadi untuk secara pribadi itu kita jadi tambah pede. Apalagi yang dipuji nih. Jadi
kalau untuk tingkat pemula jadilah gitu Iya. ya. Karena kan ini juga kan apa ya, latihan. Jadi sesuatu yang dilatih otomatis jadi pada saat anak-anak melatih memegang pensil, sama halnya dengan ini juga gitu ya. Jadi benar-benar bagus nih secara pribadi gitu. Iya. Wah, tuh Rajuters, baru saja kita dengarkan begitu banyaknya fungsi dari kita merajut itu, baik itu untuk keluarga, untuk pribadi juga ya Mbak Nia, untuk pribadi gitu, rasa percaya diri kita meningkat, apalagi hasil rajutan kita itu dihargai, kemudian dipuji, apalagi ya Mbak Nia, wah sungguh luar biasa. Aku mau ya gitu. Kadang kalau yang suka itu kan gini, kita sulit ya ngasih harga ya. Ya udah deh. Biasanya yang kepengen banget tuh dia ngasih harga tuh malah di luar ekspektasi, dan itu akhirnya membuat selain rasa percaya diri ternyata apa? Aku ternyata juga bisa buat loh. Jadi istilahnya kreativitasnya nambah. Biasanya nih kalau gini nih, ini warnanya gini aja, aku mau ngapain ya? Nah, ternyata kan teknik-teknik di sini kan banyak. Jadi nggak sekedar bikin rajutan, ternyata tas, kemudian pot, banyak banget lah ya. Kalau sekarang itu ini ya. Itu dia punya tadi, mana ya? Ini lagi mau buat. Nah, tadinya kan satu warna aja nih Mbak Nia. Sekarang akhirnya dibikin warna-warni begini. Iya, matching. Nah, Mbak Nia juga karena bulan Agustus ya udah buat ya. Persiapan bulan Agustus. Luar biasa nih. Iya, jadi ini. Ya, kedepannya menurut kesehatan ini akhirnya menjadi bagian dari hidup. Jadi bukan aksesoris yang cuma jadi istilahnya kalau sekarang pakai baju kalau mau keluar, ini adalah bagian terakhir yang harus sebelum keluar rumah. Jadi ini sudah bagian yang apa ya, klop dengan tubuh lah kalau kita. Apalagi kalau wanita itu pengennya di matching. Iya, nah itu. Jadi ini nih sebenarnya salah satu kreativitas yang di zaman sekarang ini malah nimbulin apa ya? Pundi-pundi tuh. Dan ini rasanya buatnya satu hari bisa berapa kan? Benar. Dalam waktu berapa jam nih udah siap nih satu gitu. Dan kita juga makin apa ya? Berkreasi, ini ternyata. Terus kalau aku buat yang kayak gini gimana ya padan warnanya gitu ya. Dan ini luar biasa nih. Kreativitas kita jadi ini ya. Iya, jadi kan. Nah, misalnya kalau yang gede nih lama banget. Nah, ini sekarang nih memang kebutuhannya makin tinggi, apalagi nih. Nah, ini kan momennya kalau Mbak Rosa tadi pakai warna itu sesuai nih matching gitu ya. Jadi kan karena jadi tambahan apa ya dalam sebuah bukan aksesoris lagi, jadi tambahan wajib dari pakaian ya. Jadi kalau muslimah ininya wajib pakai hijab, sekarang ditambah ini nih untuk protokol kesehatan ya. Jadi kalau rajut kan nanti mungkin ini tinggal kita tambahin apa namanya Mbak, apa ya, kuring ya Mbak ya. Nah itu ada, jadi benar-benar kebutuhan tinggi. Kemudian nah ini merah putih nih Agustusan. Pasti luar biasa ini. Apalagi kalau satu rumah itu ada 5 orang gitu ya Mbak Nia. Itu kan kalau kita harus beli masker terus kan ya. Iya kan masker tapi kan kalau yang semacam ini kan yang masker bedah ini kan sekali pakai buang 4 jam. Jadi satu hari kita bisa pakai berapa, dan itu kan buang. Iya. Kalau ini kan enggak, ini kita bisa cuci kita pakai lagi. Nah ini apa ya? Luar biasanya kreativitas tuh ini. Di masa sulit malah ini mampu menghasilkan. Jadi buat para rajuters ya ini luar biasa. Iya, tuh Rajuters. Jadi dari kreativitas kita terutama di masa pandemi ini membuat masker itu luar biasa menurut Mbak Nia. Sangat luar biasa dari segi ekonomi juga, dari kreativitas dan juga dari kebutuhan keluarga, kebutuhan kita pribadi juga. Kalau kita mau keluar rumah, salah satu yang harus kita gunakan adalah masker ini sekarang. Oh iya. Makasih. Yes. Oh iya, makasih ya, Mas ya. Nah, sudah ada. Waduh. Sambil ini aja, kita
kita ngobrol santai sambil di sini. Makasih Mbak. Waduh. Chefnya luar biasa sekali. Tidak mau ya. Harus ini banget ya. Dijaga benar ini. Nah, ini sengaja saya berikan yang Ringan ini. Iya. Ini yang sedap. Sesuai dengan protokol diet. Iya, sebenarnya sih bukan diet ya, tapi lebih kepada makanan kan sehat ini makanan sehat. Apalagi kan di zaman pandemi, kita kan ini nih ngerajut nih. Tidak hanya dengan merajut, tapi ternyata dengan apa ya, juga dengan menjaga asupan makan. Jadi kan ini buah-buahan ini luar biasa. Jadi untuk secara fisik ini kita makan yang sehat ya. Ini kan semua ada nih, ada karbo, ada proteinnya. Untuk lebih kepada apa ya? Ini nih kalau tubuh sehat kan, kreativitas kan luar biasa jadinya. Nah itu, ya istilahnya gini loh, di rumah tuh pasti lapar terus gitu loh. Jadi memang kita harus lebih kreatif kan. Terus Mbak Ni, ini di situasi pandemi ini kan, saya itu di rumah merajut, terus mendengar berita-berita tentang apa sih pandemi dengan ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang itu rasanya itu pikiran kita, hati kita tuh cemas, ada ya cemas gitu ya. Beberapa ada yang melaporkan sampai pada tahap stres, kemudian ada yang tahap depresi, sehingga yang sebenarnya kalau kita masih menjaga protokol kesehatan, salah satunya pakai masker ya, karena kan kita tidak seperti para dokter nih pejuang kesehatan di rumah sakit ya, kita kan ya kita mau nggak mau harus beraktivitas, jadi tetap jaga itu tadi pola makan, kemudian juga jaga emosi itu gimana ya, ini salah satunya atau juga banyak selain ngerajut kan banyak juga, tapi kan kita kan fokusnya ngerajut ya, jadi ini benar-benar buat jaga emosi kita kayak Mbak Rosa di rumah gitu ya. Itu tuh mau keluar juga takut segala macam ya, tapi memang ya kita harus ini ya, new normal, kita harus segera beradaptasi dengan gaya yang normal, tapi yang cara normal yang baru itu yang bagaimana ya, ini dia kemana-mana protokol kesehatan. Nah karena kita pengrajut ya balik-balik ke sini jadi istilahnya rajin cuci tangan, ngerajut, nah itu kan juga bisa menghilangkan stres tadi. Biasanya saya dengar berita yang bagus-bagus, itu dulu itu ya. Nah kemudian akhirnya mendengar berita yang kadang-kadang simpang siur, kadang-kadang mengkhawatirkan, menakutkan. Akhirnya saya matikan saja televisi, langsung aja merajut itu supaya kita nggak mendengarkan berita-berita yang itu teknik yang luar biasa. Karena kan ini kalau saya bilang rilis emosi, kita dengan healing ini kan jadi apa ya? Kita duduk cari pojok yang nyaman, suasananya udah, misalnya kalau kita nih kayak tempat Barosa kan ada di belakang tuh ada di bawah pohon tuh luar biasa. Jadi suasana hening, ini jadi kayak meditasi. Kalau orang kan meditasi butuh ruangan terus berdiam diri, tapi ini juga satu bentuk meditasi yang luar biasa. Karena kan tanpa terasa nih baris pertama kalau udah lingkaran gede kayak gini kita udah tahu aja gitu, tanpa menghitung tangan itu udah kayak bermata benar, karena karena udah masuk kemari ke hati sama pikiran nih, jadi polanya tuh udah di dalam gitu, kita udah enjoy aja nih, kita udah tahu nih naik ke berapa, kita udah tahu nih bakalan seperti ini. Nah itu adalah salah satu bentuk meditasi. Nah itu yang luar biasa. Nah meditasi di zaman seperti ini tuh luar biasa bantuannya buat emosi ya, kita naik turun. Nah itu juga apa ya, udah boleh deh mah puasa TV daripada apa nih. Jadi rajuters, saya ini baru denger ini, ternyata merajut itu juga satu proses meditasi bagi diri sendiri. Jadi menimbulkan keheningan dalam diri kita, apalagi kalau kita merajut yang taplak-taplak yang proyek-proyek yang besar ya Mbak Nia. Setelah itu kan dalam lingkaran yang besar itu kita sudah hafal apa yang harus kita lakukan. Dalam keheningan tangan kita juga merajut. Nah itu yang disebut meditasi ya. Iya meditasi Mbak Nia. Nah tadi sudah disinggung sedikit tentang anak laki-laki yang merajut itu di dalam keluarga. Nah
Sementara kita tahu kan biasanya merajut ini pekerjaan seorang wanita ya. Itu gimana? Kalau seandainya kita melihat, wah seorang laki-laki yang merajut gitu, aneh nggak sih? Sebenarnya kan semua kreativitas itu kan tidak ada aturan nih buat gender ini, enggak ada. Tidak dibatasi ya, gender. Enggak batasi, jadi tergantung pada minatnya. Cuman di timur, di kita, Iya. itu kan kerjaan anak cewek itu didengungkan. Sebenarnya itu nggak perlu. Kita lihat deh di luar negeri itu bapak-bapak tuh berani kayak tentara, mereka buat sal sendiri, buat sweater sendiri, itu luar biasa. Hanya dengan dengan satu lubang yang kecil, hanya dengan satu benang, tiba-tiba dalam 1 jam kita sudah menghasilkan bentuk. Jadi sebenarnya kayak kita bikin doily yang kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau saya sih proyeknya sekarang yang kecil-kecil aja gitu. Itu yang gampang, simple. Karena kalau untuk ini juga sampai untuk masa kayak gini ini berat banget nih ya. Nah, sebelum kita kembali bisa ke gini, ini yang saya alami pribadi gitu ya. Ini kan buat saya berat ya, karena juga berpikir juga berat ya. Jadi belum masuk ke dalam yang buat dulu yang kecil-kecil nih, ya kan. Ya. Jadi istilahnya nih buat bawah ini atau yang punya toples tuh keren-keren. Dan ternyata ibu dijual, langsung cering-ceringnya bunyi gitu. Kadang niatnya tuh enggak ngasih harga di luar akal gitu. Tapi yang namanya mau beli tetap aja ya udah gitu. Jadi benar-benar ini sesuatu yang kayak Mbak bilang tadi, buat para laki-laki nggak ada yang salah, sama dengan memasak. Terutama sebagai laki-laki malah kan sama dengan ini, malah keakuratan mereka itu logikanya keras banget ya. Jadi kan mereka tuh benar-benar keren loh. Ada beberapa teman kita di media sosial tuh ternyata buat kayak Vespa, buat boneka, aduh keren banget orang gitu. Tuh cowok gitu. Nah itu, jadi apa yang salah? Nggak ada ya. Karena istilahnya ya hari gini gitu loh, duduk di rumah nggak ada kerjaan, ada benang, ya udah kenapa tidak ada alat? Kenapa tidak? Dan alatnya kan tidak susah dicari. Ini kebetulan kita pakai yang bagus gitu ya. Kan ada yang sedikit bagus, murah meriah tapi bisa gitu loh kan. Jadi istilahnya tergantung moodnya kita gitu. Jadi nggak ada yang salah karena tidak ada gender ya di sini. Jadi Rajuters, seandainya ada di tengah-tengah keluarga kita ada anak laki-laki yang berminat untuk merajut, jangan dilarang karena itu satu hal yang bagus, yang baik untuk seorang laki-laki, anak laki-laki. Jadi tidak dibatasi gender bahwa kegiatan merajut ini harus untuk perempuan, tidak. Jadi semua laki atau perempuan pun bisa untuk merajut. Nah Mbak Ni, kita tadi udah ngobrol-ngobrol tentang kebaikan semua tentang merajut ini. Ada nggak sih sisi buruknya merajut ini? Ada banget. Ada ya? Terutama buat pemula. Atau yang dikejar setoran. Nah tuh. Jadi pribadi pernah ngalamin sih. Jadi di mana kapan saja. Biasa kalau bawa mobil sendiri tuh dijemput. Aduh kesempatan nih. Beliau bawa mobil nyetir, kita berasa jadi supir kata. Oke. Kalau sudah ada warning kalimat seperti itu, ayo dong sadar diri bahwa syarat suami. Karena kan kita sangat fokus kan, ini membutuhkan fokus gitu. Tapi ada beberapa yang akhirnya itu tadi karena lingkar udah gede, kita tanpa sadar kita udah otomatis sambil bisa ngobrol. Tapi tetap buat pasangan ada beberapa orang yang merasakan bahwa kalau berbicara tuh menatap, padahal kan tidak gitu ya. Udahlah kita ngalah gitu ya. Jadi taruh sebentar. Terus pulang ke rumah juga nih ada yang lupa diri banget, sampai itu nggak urusan lagi tuh di dapur segala macam kebutuhan suami. Nah itu juga salah tuh, sangat sangat jelek tuh. Itu dampak yang jelek itu buat yang biasanya buat yang pemula atau yang dikejar setoran. Nah jadi kalau yang seperti itu bagaimana caranya? Kayak Mbak Rosa lah gitu ya, karena kan ini jadi sudah jadi pekerjaan kan, akhirnya apa yang utama dulu dong, ini kan bukan utama nih, apa nih pagi
Mungkin buat sarapan pagi, naruh apa bahkan bisa jalan tuh naruh apa namanya cucian ke dalam mesin nanti terbunyi baru gitu. Rasanya kalau itu udah manajemen waktunya udah bagus. Kira-kira jam 10 udah siap, udah selesai, udah kita bisa standby gitu kan. Jadi manajemen waktu sih yang lebih utama. Jadi istilahnya mereka tetap perhatian tapi kita juga tetap menghasilkan sesuatu sambil buat jaga emosi, jaga pikiran gitu. Jadi tetap harus kita manage sendiri ya, manage itu sangat sendiri. Penting gitu. Sama kayak saya gitu. Misalnya nih kepengen pokoknya di tas segala macam ini ukuran jarum ada, benang ada. Nah, pas waktu istirahat mulai deh. Udah, jadi kan ada menghasilkan sesuatu. Jadi kita buat yang kecil-kecil aja yang kalau kayak saya di kantor kan buat yang kecil-kecil yang simpel yang jadi gitu. Ya udah, kenapa? Tujuannya kalau buat saya lebih kepada membuang pikiran yang jelek-jelek yang masuk juga sejenak lah rehat ini. Karena kan sangat tidak membutuhkan olah pikir yang luar biasa kalau yang simpel-simpel nanti. Nah, pada saat kita butuh yang gede, biasanya nih buat yang gini kapan nih Mbak? Kalau nggak Lebaran, Natalan tuh kita pengen menghias rumah kan. Secara kita, aduh sayang nih beli yang gimana gitu ya, harganya juga lumayan, terus juga harus keluar rumah. Kenapa enggak? Jadi kan kita bisa manage waktu nih. Ini satu hari kalau yang kecil ini berapa baris, row keberapa kita bisa selesaikan satu hari. Kita manage kan seperti itu kan. Kemudian kalau yang lebih lebar rasanya satu hari itu cuma dapat 3 baris. Nah, kita sadar diri gitu. Juga sisi buruknya juga mata. Jadi penerangan, jadi itu tadi area di mana kita ngerajut kita juga harus perhatikan karena mata. Nah, kemudian juga ya olah tangan dong. Karena kan ini kan bolak-balik kan. Jadi itu dampak buruknya gitu. Jadi tetap kita harus ini juga ada senamnya kan ada nih beberapa teman yang nge-share kan senam ininya karena kan kita senam. Nah kemudian juga pemilihan jarum nih kalau ada yang kan ada yang biasa nggak apa-apa kita kasih bantalan sehingga kita nyaman. Nah, biasanya para pengrajut kalau udah ini ada yang beli aku mau beli yang bagus kenapa? Ini aset. Jadi bener. Tangan sama ini mata. Aset jadi ini semua nih jadi ada beberapa teman kan itu tulang punggungnya bagus secara ortopedi juga bagus gitu karena kita duduk tuh ngomongin gini tuh kayak enak kan posisi otomatis kan tegak kalau saya juga lebih nyaman kayak gini jadi ini terjaga selalu gitu. Biar tegak kadang-kadang diganjel-ganjel gitu loh kita kan ada ganjelan lah supaya jadi kita nyaman tetap tegak kalau gitu. Yang kayak gini aja nggak terlalu nyaman jadi ada ganjelan kenapa kita butuh posisi yang lama kan nah itu juga nyaman jadi sisi buruknya juga banyak tapi terutama sih manajemen waktu sih itu aja nggak ada yang lain jadi manajemen waktu itu luar biasa mana yang lebih penting bukan ini tidak penting buat diri kita mencegah emosi yang negatif tapi ada satu sisi yang paling penting itu keharmonisan keluarga jangan sampai gara-gara rajutan pecah deh perang dunia karena kita kan asik gitu. Istilah gini loh, ini kan menghasilkan uang bisa bantu, tapi kan istilahnya kan tugas pokok kita sebagai ibu rumah tangga bukan itu. Sadari dulu nih tugas pokoknya dulu gitu. Iya, jadi rajuters banyak sekali kebaikan dari kita merajut, tetapi tetap Mbak Nini menyarankan fungsi kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri tetap harus kita nomor satukan. Jadi walaupun begitu banyak sisi positifnya, tetapi di dalam merajut ini ada sisi negatifnya. Tergantung kita, bagaimana kita memanage, mengatur waktu kita untuk membagi antara hal yang utama, pekerjaan rumah tangga, melayani keluarga, dengan posisi kita sebagai merajut. Mungkin memang fungsinya membantu perekonomian keluarga, tetapi jangan sampai fungsi kita sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga menjadi terganggu. Udah gini nih, crochet ini, ngerajut ini adalah sebuah seni yang tidak lekang oleh waktu sepanjang zaman. Iya, benar. Ini kan istilahnya klasik dan klasik itu nggak akan pernah dibuang, selalu ada tempat gitu. Iya loh, itu mama saya kan juga perajut tuh. Nah. Bahkan
peninggalan masih ada, sampai peninggalan almarhum itu sampai sekarang masih ada dan masih digunakan dan masih bisa saya turunkan untuk ke anakku nanti. Jadi itu. Ini banget ya, nggak lekang oleh waktu kapanpun ya. Dan ini bisa jadi apa loh Mbak? Nih temen mau pesta nih, aduh aku mau ngasih apa gitu ya. Kalau uang gimana gitu. Kadang kan istilahnya kalau uang sih memang berharga, tapi kan ya udah kadang habis gitu aja. Tapi dengan memberikan ini, misalnya kita punya waktu cuman kalau mau bikin satu set lama banget 2 bulanan, kita taunya 2 minggu. Rasanya buat kotak tisu atau apa itu kita kasihkan itu, udah happy. Dia ngomongnya kan kemana-mana dan itu juga apa ya? Ajang promosi. Itu dia. Cantik loh buatan ibu ini. Aku kemarin hadiahnya ini. Jadi yang gini, ngasihnya gini. Pernah tuh kejadian. Mbak, aku kasih duluan nih undangannya. Aku buatin ini ya. Oh iya. Jadi request ya. Karena kita senang gitu loh. Jadi kita makin bertambah percaya diri dan ide kreativitas kita. Oh iya, aku kan udah ngasih dia, masa sama aja modelnya. Dan kita kan terus mengolah. Sebenarnya kalau kita yang sudah terbiasa, kita bisa malah menimbulkan motif yang baru kan. Jadi istilahnya nggak sama kayak gitu. Lain daripada yang lain. Yang lain, dan ini luar biasa gitu. Hubungan pertemanan juga semakin baik. Kenapa? Secara pribadi nilai emosinya memberi barang yang kita buat sendiri dengan tangan kita sendiri, kenangannya itu luar biasa. Jadi beda sama yang kita beli, itu beda banget. Kenapa? Istilahnya kalau dalam kan ada doa yang terselip di sini ya, semoga dengan pakai ini pengantinnya menjadi lebih awet ini loh. Awet rajutan kita. Itu dia. Jadi banyak pesan yang kita bisa sampaikan melalui rajutan ini. Ya. Jadi orang di mana-mana ngeliatnya, aduh luar biasa. Saya tuh pernah berangkat ke Kuala Lumpur gitu kan, nggak bisa tidur, nggak bisa ini ngapain gitu kan. Pramugarinya duduk di samping, ibu saya diajarin, boleh, ayo mau silakan gitu. Sampai begitu ya. Mama mikirnya kapan ya sih Mbak bisa bikin gitu dengan jadwal terbangnya kan. Tapi ternyata Mbak dia laporkan, ibu saya sudah bisa. Karena kan kita kasih nih, boleh lihat di mana aja gitu, di YouTube atau apa kan. Nah itu ternyata sesuatu ini kita juga bisa buat orang happy loh. Menularkan rasa bahagia itu luar biasa yang tanpa kita sadari kita sudah bersedekah. Luar biasa ya. Terus Mbak Ni, itu ada nggak pesan-pesan untuk perajut-perajut ini? Ya, di masa pandemi ini walaupun misalnya ada beberapa temen nih di grup gitu, kesulitan beli bahan. Saya rasa kan ada yang online ya. Nah, kenapa tidak gitu. Jadi jangan di rumah suntuk karena keterbatasan waktu, juga sulit sekali untuk keluar karena pandemi, karena ketakutan kita. Kenapa kita tidak ini apa saja bahannya bisa, misalnya nih kita ingat almarhum ya Mbak, almarhum si Inci, nah, dari kresek ya. Dari kresek kan di rumah tuh sampah plastik banyak. Jadi pakai aja gitu kan, ada tekniknya ya. Nah, kenapa tidak gitu, digunakan saja. Yang penting teman-teman nggak berani ke pasar Mbak, udah pakai apa aja gitu, kayak kresek potong bisa, tali rafia. Ada banyak. Jadi istilahnya tanpa kita sadari kita sudah juga memanfaatkan limbah gitu, tidak terbuang percuma. Nah itu jadi jangan membatasi diri untuk sehingga kreativitas kita jadi terganggu karena pandemi. Malah justru di masa pandemi seperti ini kreativitas kita harus lebih keren, lebih terjalin gitu. Lebih luar biasa gitu. Ada benang aja. Benang itu dilapis 10, diwol-wol sedikit tuh bisa jadi benang jahit. Iya, benang jahit ya. Sekarang ngetren loh itu loh. Ngetren. Jadi apapun kita bisa. Jadi jangan mematikan kreativitas, jangan ada kata aduh, nggak ada. Kalimat kalau sudah kita mulai dengan aduh tuh terhambat, blank. Nah, jadi mulai apapun. Jadi istilahnya gini loh, pundi-pundi akan masuk manakala kita rajin, kreativitasnya terjalin. Nah, rajuters sekalian, tadi itu bersama kita dengarkan pesan-pesan dari Mbak Nini bahwa
di masa pandemi ini jangan menjadi halangan kita untuk berkreasi. Kalaupun tidak ada benang yang mungkin harganya agak mahal, bisa juga dari plastik kresek yang kita bisa daur ulang. Itu pernah dilakukan oleh sahabat Rajuters sekalian, almarhum teman kita Enci. Jadi terkenang satu nama dari namanya Sri Wahyuni, tapi beliau sudah tidak ada bersama kita. Beliau berjuang di daerah pedalaman yang jauh dari kata mendapatkan benang yang bagus, tetapi dengan kreativitas beliau dari plastik kresek bisa dijadikan banyak sekali manfaat yang bisa mendatangkan penghasilan ekonomi bagi yang merajutnya. Nah, Rajuters sekalian, demikian kita sudah ngobrol cantik sekian lama dengan Mbak Ibu Nini, seorang psikolog. Saya rasa banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari obrolan ini, dari manfaat merajut dan juga keburukan-keburukan dari merajut yang harus kita hindari, walaupun sebenarnya banyak sekali manfaatnya, tapi di sisi lain juga ada baik buruknya yang harus kita hindari. Nah, di sesi akhir ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Nini. Kita udah lama banget gini mau kan, udah 6 tahunan lalu baru ini kesampaian. Pokoknya pandemi ini dampaknya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Jadi ini juga sebenarnya dulu saya maunya seperti agak seminar gitu ya, tetapi sekarang sudah canggih, udah bisa online itu sekarang manfaatnya sudah luar biasa. Semoga obrolan kita ini sangat bermanfaat bagi Rajuters sekalian. Oke, bye.